Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Dewi Chandra Pertiwi dari kelas 10 fase E2, nomor absen 4, sekolah SMA Negeri 1 Weru. Terkait video yang telah saya buat ini, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai dampak sosial informatika, yaitu bagaimana teknologi informasi mempengaruhi kehidupan sosial kita, baik secara positif maupun negatif. Karena kita hidup di zaman era digital ini, dan apa-apa dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan gadget atau barang-barang yang berkaitan dengan digital era. Langsung saja kita masuk ke materi 1, yaitu apa pengertian informatika. Penjelasan singkat, informatika adalah ilmu yang mempelajari cara kerja sistem informasi berbasis komputer, termasuk teknologi seperti internet, media sosial, dan aplikasi digital. Untuk gambaran umum atau pernyataan umum, dalam kehidupan sehari-hari, informatika hadir lewat handphone, media sosial, e-commerce, sampai alat pembayaran digital. Semua itu mempengaruhi cara kita bersosialisasi dalam kehidupan sehari. Ini saya akan menyebutkan beberapa dampak dari sosial informatika, yaitu dimulai dari dampak positif. Dampak positif yang pertama, kemudahan komunikasi. Chat, video call, email membuat kita bisa terhubung kapanpun dan dimanapun kita berada. Seperti contoh, kita melakukan Zoom untuk rapat meeting, WhatsApp group keluarga untuk chatting atau saling kabar mengabar, serta DM bersama teman-teman yang kita kenal. Untuk yang kedua, akses informasi internet yang sangat luas. Di era digital ini, kita menggunakan internet sebagai wawasan kita. Selain dari buku, kita juga bisa memanfaatkan internet untuk akses informasi yang ingin kita kulik ke pengetahuan kita terhadap yang apa kita cari. Seperti Google, YouTube, dan media sosial yang membuat kita mudah belajar apa saja. Seperti contoh, kita mempelajari materi yang tidak kita bisa melalui TikTok, atau mencari info kesehatan melalui situs resmi. Yang ketiga, berkolaborasi tanpa batas. Artinya, kita bekerja dan belajar bisa dilakukan di lintas kota, bahkan lintas negara. Kolaborasi tanpa batas ini tidak memerlukan batas-batas seperti kebatasan dalam wilayah serta kebatasan dalam jam terbang. Seperti contoh, proyek dalam via Google Dokumen. Untuk yang keempat, munculnya komunitas baru. Ada komunitas online untuk hobi, support, mental health, serta edukasi. Dari sini, komunitas-komunitas baru membuat kita tahu bahwa kita tuh ternyata dari internet nggak sendiri. Ada komunitas yang mendukung kita untuk belajar lebih maju ke depannya. Bahkan seperti edukasi pun di internet ada. Dan kita tidak perlu bingung untuk mencari-cari bagaimana kita berkembang dalam kehidupan sehari-hari jika internet saja bisa membantu kita. Seperti contoh, komunitas forum diskusi, grup Telegram, komunitas literasi digital. Untuk dari semua dampak positif yang telah saya sampaikan, jadi informatika memiliki banyak sekali dampak positif, bahkan lebih dari yang saya sebutkan tadi. Untuk teman-teman, pastinya sekarang ini tidak jarang, bahkan sudah banyak sekali yang menggunakan informatika ini sebagai kehidupan sehari-hari tanpa kalian sadari. Maka dari itu, pergunakanlah informatika serta era digital ini dengan bijak serta cakap, pandai memilah, serta pintar memilih. Setelah kita membahas dampak positif, kita pasti juga mengenal dampak negatif. Dari semua itu, kita juga tahu
apapun yang kita lakukan pasti berdampak positif dan berdampak negatif. Apalagi di era digitalisasi ini, informatika lebih luas. Bahkan setelah dampak positif yang ada, kita akan mendapatkan dampak negatif yang belum kita ketahui apa yang akan terjadi ke depannya. Maka dari itu, saya akan menyebutkan dampak negatif informatika dalam kehidupan sehari-hari. Untuk teman-teman pastinya tahu dampak negatif informatika ini memberi kita pembelajaran, bahkan angan-angan awasan untuk kita melangkah ke depannya. Karena teman-teman mungkin ada yang belum pintar untuk memilah dalam pemakaian internet di era digitalisasi ini. Oke, yang pertama dampak negatif informatika adalah ketergantungan digital. Jika kita menggunakan gadget sehari-hari, bahkan kita tuh nggak pernah lepas dari HP atau handphone, kita bakal ketergantungan. Kita nggak akan bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa adanya handphone. Kita selalu terpaku dan terpatok pada handphone. Seperti sulit lepas dari gadget atau muncul kecanduan media sosial. Efeknya dari sulit lepas dari gadget itu kita memiliki efek negatif juga, seperti gangguan tidur, kurang fokus belajar, serta mood yang turun naik. Daripada itu, yang lebih parah membuat mata minus ya teman-teman. Oke, lanjut ke dampak negatif yang kedua. Menurunnya interaksi sosial yang nyata. Dari gadget yang ada di digital era ini ya, kita tuh menurunkan interaksi sosial. Karena apa? Pasti teman-teman itu bermain HP sampai di kamar berjam-jam. Bahkan untuk berinteraksi sosial bersama teman, bahkan keluarga terdekat saja, teman-teman belum pasti dan belum bisa melakukan itu karena adanya gadget. Anak-anak dan remaja zaman sekarang lebih sering menggunakan dan memanfaatkan gadget secara online daripada ngobrol langsung. Padahal mungkin dengan ibu atau ayahnya dekat dengan kamar bahkan serumah, itu menggunakan aplikasi WhatsApp atau chat untuk mengobrol. Oke? Seperti bahkan kalau kita nongkrong sama teman-teman ya, interaksi kita tuh turun gara-gara adanya HP dan kita sibuk bermain HP sendiri-sendiri. Lanjut yang ketiga, penyebaran hoax dan disinformasi. Penyebaran hoax ini sangat-sangat amat patut kita waspadai teman-teman, karena hoax di mana-mana tuh dapat menyebar, bahkan untuk uang-uang yang tersebar seperti pinjaman-pinjaman itu tuh benar-benar. Untuk dampak negatif dari informatika yang terakhir yaitu cyberbullying dan kejahatan digital. Banyak banget dari teman-teman yang menggunakan media sosial sebagai patokan standar dalam berteman zaman sekarang. Seperti IG, kita dapat follow, Facebook, TikTok. Dan di situ pasti ada komentar-komentar jahat, cyberbullying ya, yaitu komentar jahat, body shaming hingga penipuan online. Seperti kasus penipuan lewat akun palsu atau phishing. Jadi teman-teman hati-hati banget dalam menggunakan media digital zaman sekarang, karena cyberbullying dan kejahatan digital itu benar-benar nggak jarang lagi terjadi, bahkan udah benar-benar menyebar luas kepada teman-teman yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Karena zaman sekarang orang itu menggunakan digital era, memanfaatkan kejahatan sosial sebagai pemanfaatan mereka sendiri. Oke, itu tadi penjelasan dampak sosial informatika dari dampak positif hingga dampak negatif yang telah kita pelajari dan saya sebutkan. Di sini saya mau teman-teman menyimpulkan atau saya akan memberikan kesimpulan bahwa informatika membawa banyak manfaat tapi juga tantangan. Kuncinya yaitu tadi adalah bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai informatika mengendalikan kita. Kitalah yang harus mengendalikannya. Bijak memakai, bijak memilah. Oke, dari situ semua, jika tugas-tugas yang saya telah kerjakan mungkin ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan masuk kepada
teman-teman sekalian, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.